Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Kurniasari, nomor absen 35 dari kelas 11 DKJ 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai basic-basic pada Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama ini ada meremote dengan menggunakan real device. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada kabel, laptop, PC, dan switch. Nah, pada switch ini ada port-port. Nah, port-port ini namanya adalah port interface. Kemudian juga ada port shared dan juga ada console port. Nah, nanti kalau kita akan meremote itu harus menggunakan console port. Nah, nanti kabel ini akan tersambung ke console port, kemudian kabel yang colokannya besar ini akan tersambung ke laptop ataupun ke PC. Oke, sekarang kita langsung mencoba meremote dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita buka Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu. Pastikan internetnya sudah mati ya teman-teman. Nah, setelah dibuka, untuk meremote ini kita membutuhkan switch dan PC. Pertama kita pilih switch terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 295024, kemudian PC 0. Kemudian kita pilih kabelnya. Nah, di sini kan kabel ini ada banyak ya. Karena di sini kita akan meremote, kita harus menggunakan kabel konsol. Kita pilih yang ini. Kita arahkan dari switch 0 ke PC, dari switch 0 ke PC 0. Untuk ini kita pilih konsol. Kemudian untuk yang PC 0 kita pilih RS232. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi ini ada dua cara, yaitu dari switch dan dari PC. Yang pertama, kita dari switch terlebih dahulu. Klik switch, kemudian kita ke tab CLI. Kalau udah kayak gini, langsung di enter aja. Nah, ini adalah konfigurasi menggunakan switch. Kemudian kita akan konfigurasi menggunakan PC. Yang pertama, klik PC 0, klik desktop, kemudian kita pilih yang terminal. Untuk bagian ini kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari konfigurasi PC 0. Sebenarnya keduanya ini sama, cuma bedanya itu kalau di PC 0 ini hitam, tapi kalau di switch ini putih, jadi sebenarnya sama aja. Nah, selanjutnya karena kita akan mengonfigurasi switch, maka kita hapus PC-nya terlebih dahulu. Kita delete. Nah, kemudian kita masuk lagi ke switch. Nah, jika teman-teman merasa tulisan di CLI-nya kekecilan atau kurang besar, kita bisa mengubahnya. Kita close terlebih dahulu, kemudian kita ke menu option, preference, kemudian kita pilih font, kita rubah yang ada di CLI. Di sini saya akan merubahnya misal 14. Kemudian kita klik apply, kemudian close. Coba kita lihat apakah di sini sudah besar. Nah, ini sudah. Kemudian kita langsung ke menunya, yaitu enter switch. Nah, di sini itu ada tanda lebih besar. Lebih besar ini itu artinya kita udah di mode user. Nah, setelah kita mengetik tanda tanya, yang keluar ini adalah perintah-perintah dari mode user. Nah, mode user ini
kita ini tidak bisa mengonfigurasi. Jadi kita ini cuma bisa melihatnya aja, atau enggak kita ngetes dan mengeceknya. Nah, untuk yang kedua ini ada mode privilege, yaitu kita ketikkan enable, kemudian kita enter. Nah, setelah kita mengetikkan enable, ini kan tanda lebih besarnya sudah berubah menjadi pagar. Nah, ini tandanya itu kita sudah bisa masuk ke mode privilege. Kemudian kita ketikkan tanda tanya. Nah, setelah kita ketikkan tanda tanya, ini perintah dari mode privilege sudah keluar ya. Di sini juga ada more. Kita ketik enter. Nah, setelah kita ketik enter, ini itu kita bisa melihat perintah-perintahnya yang tadi belum bisa dilihat. Nah, untuk kita bisa melihat semua perintah dari mode privilege, maka kita klik spasi. Udah mengetik spasi, ini udah keluar semua perintahnya. Sekarang kita lanjut ke mode yang ketiga, yaitu mode global configuration. Pada mode global configuration ini, kita sudah bisa mengkonfigurasi. Kita bisa mengubah isi konfigurasinya. Untuk itu kita ketikkan conft. Conft itu adalah singkatan dari configuration terminal. Kemudian kita enter. Nah, untuk kita bisa melihat perintah-perintahnya, kita ketikkan tanda tanya. Nah, di sini perintahnya itu lebih banyak ya. Kemudian untuk kita melihat semua perintahnya, kita klik spasi. Nah, ini adalah perintah-perintahnya. Nah, ini itu sudah masuk ke mode global configuration ya, karena kita sudah config-nya sudah keluar. Ke global configuration ini, kita itu sudah bisa mengonfigurasi dan mengubah isi konfigurasinya dengan tidak terbatas. Kita akan membahas mengenai service password encryption. Jadi tujuannya ini, ketika kita mengkonfigurasi switch, nanti itu konfigurasinya itu aman dan tidak dihack oleh orang lain. Kita ketik in, kemudian kita configuration terminal atau conft. Nah, untuk ini kita ketik, kemudian tab, kemudian misalnya di sini passwordnya itu 123, kita masukkan, kemudian kita enter, kemudian kita ketik tab, exit, enter, kemudian kita ketik tab, enter, kita masukkan passwordnya lagi. Ini passwordnya tidak kelihatan karena untuk password itu emang kayak gitu. Jadi fungsinya itu untuk misalkan kita sedang bersama orang lain. Nah, kemudian kita itu lagi memasukkan password. Jadi passwordnya itu emang nggak kelihatan, soalnya biar aman dan tidak dilihat oleh orang lain. Setelah kita memasukkan passwordnya, kita klik enter. Nah, untuk kita melihat password yang tadi tidak bisa dilihat, kita klik show run untuk melihat password. Show run, enter. Nah, ini untuk passwordnya itu sudah muncul ya. Nah, tetapi untuk enable password ini kurang aman atau tidak secure ya, karena kalau enable password ini kalau misalkan dicek itu langsung kelihatan. Nah, untuk yang lebih aman ini namanya adalah enable secret. Yang pertama, kita ketikkan conft, enter, kemudian kita ketikkan enable secret,
Vera. Jadi yang Vera ini adalah passwordnya. Kita enter, kemudian kita exit. Kemudian kita ketikkan en atau enable, masukkan passwordnya yaitu tadi Vera, enter. Nah, kalau kita ingin melihat passwordnya, kita ketikkan Soran, enter. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya, bahwa enable script-nya itu tidak bisa dilihat atau diblokir. Jadi aman ya. Jadi enable script ini lebih aman ya teman-teman daripada enable password. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa enable script ini lebih aman ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa enable script ini itu diblokir, jadi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, untuk enable password sendiri, ini itu bisa kita rubah menjadi enable script. Kita ketikkan conft, kemudian kita ketik service password encryption. Kalau udah kita enter, kemudian kita exit, lagi, kemudian en, masukkan passwordnya. Nah, setelah kita melihat, kita ketikkan run. Nah, ini untuk enable passwordnya sudah keblokir, sama seperti enable script. Tapi kalau enable password ini sebenarnya itu emang kurang aman, karena kalau enable password ini itu bisa dicari di Google. Untuk mencarinya itu, pertama-tama itu kita salin dulu kodenya, kita copy, kemudian kita masuk ke browser. Kemudian kita ketikkan Cisco word description. Kemudian kita enter. Kemudian kita pilih, sebenarnya kan ini kan banyak ya, tapi kita pilih yang Cisco tipe 7 password descript together crack tool. Kemudian kita klik. Nah, ini hasilnya sudah muncul ya. Kita scroll ke Tadi bawah, kita ketikkan kodenya, itu kita masukkan kode yang telah disalin tadi, yang aman, karena lalu walaupun klik sudah submit. dibuat seperti kode, tetapi itu enable password ini masih bisa dicari di Google Chrome. Jadi masih bisa dihack oleh orang lain. Jadi sebaiknya kita
memakai enable script saja. Selanjutnya itu kita akan praktik konfigurasi router. Yang pertama kita masukkan router terlebih dahulu. Kita masukkan router yang paling sebelah kanan yaitu 2811. Kemudian masukkan switch. Kita pilih yang 295024. Kemudian PC. Kita tambahkan PC3 di sini. Nah, kemudian kita sambungkan melalui kabelnya. Untuk kabel kita pilih yang ini ya, kabel yang seperti gambar petir, karena ini menyambungkannya itu kabelnya itu otomatis. Kita sambungkan, diarahkan dari router ke switch, kemudian dari switch ke PC0, kemudian dari switch ke PC1, dan dari router ke PC2. Nah, ini sudah otomatis. Nah, seperti yang kita lihat bahwa PC0 dan PC1 ini berbeda network atau berbeda blok subnet terhadap PC2 karena sudah berbeda segmen. Jadi segmen itu adalah, misalnya di router ini kan ada FA00 dan FA01. Jadi di router FA0/0 itu adalah segmen 1 dan FA01 yaitu adalah segmen 2. Selanjutnya itu untuk FA00 itu adalah segmen 1, yaitu kita langsung tuliskan saja 10.10.10.0/24. Nah, untuk yang FA01 itu adalah segmen 2. Langsung kita tuliskan saja yaitu 20.20.20.0/24. Kemudian untuk gateway routernya yaitu 10.10.10.1. Maka PC0 yaitu 10.10.10.2. Kemudian PC1 10.10.10.3. Kemudian untuk router FA01 yaitu 20.20.20.1. Maka PC2 yaitu 20.20.20.2. Selanjutnya kita langsung saja konfigurasi melalui router. Kita ke tab CLI. Kita klik no. Kita klik EN. Jadi ini dari mode privilege ke global configuration. Kemudian kita klik conft untuk masuk ke global configuration. Kemudian kita ketik inf FA00, enter. Lalu biar kabelnya menyala, kita itu klikkan no SH atau no shutdown. Kemudian kita exit, kita ketikkan in FA0/1. Kemudian kita ketikkan juga no shutdown atau no SH. Kemudian enter, kemudian di enter. Kemudian kita ketik lagi in FA0/0, enter. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. lalu exit, kemudian kita ketikkan in FA0/0
enter, masukkan IP-nya 20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan sh ip int brief, kita enter, kita ketik sh ip int br. Nah ini kan tulisannya kan udah up, jadi untuk ini itu berarti sudah berjalan, tapi kalau misalkan masih down berarti belum menyala. Nah selanjutnya ini kita close saja, kemudian kita masukkan IP dan gateway-nya kepada PC masing-masing. Kita masuk ke PC 0, ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya. Untuk PC 0 itu IP-nya adalah 10.10.10.2. Subnet mask-nya yaitu 255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita lanjut ke PC 1, yaitu 10.10.10.3 255.255.255.0. yaitu gateway yaitu 10.10.10.1. Kemudian PC 2 kita masukkan yaitu 20.20.20.2. Subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Kita close. Selanjutnya kita akan mengecek apakah ini semua sudah berhasil atau successful. Kita menggunakan gambar amplop ini dari PC 0 ke PC 1, successful. Kemudian dari PC 1 ke PC 2, successful. Kemudian PC 0 ke PC 2. Nah ini sudah successful semua, jadi ini berhasil. Nah selanjutnya itu ada perintah N. Perintah N itu sama saja seperti exit. Kita ketik dulu sini en, enter, kita klik conft untuk masuk ke global configuration. Kemudian kita klik in FA00. Misal di sini kita klik exit, kita enter. Nah ini itu masih ke mode privilege. Nah ini kan kita tadi sudah ngetik exit, tapi kalau exit itu kita itu masih di menu global configuration. Maka kita ketik lagi misalnya INFA01 misalnya, kita klik enter. Misalnya tadi kan sudah menggunakan exit, nah sekarang kita menggunakan perintah N, kita enter. Nah kalau kita menggunakan perintah N itu kita itu langsung keluar ke mode privilege. Jadi tidak perlu mengetikkan exit 2 kali untuk harus ke mode privilege. Jadi kalau misalkan mau langsung keluar aja itu langsung klik perintah N. Selanjutnya kita close. Nah
cukup sekian dari video yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.